Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qatrunada Nadifah, NIM 190803102023. Saya dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang akuntansi kas, penempatan dana pada Bank Indonesia, clearing, dan pajak. Akuntansi kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam dalam valuta rupiah maupun valuta asing yang masih berlaku sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, perubahan posisi saldo kas di bank dapat disebabkan oleh beberapa hal berikut. Yang pertama, penyetoran dan penarikan tunai oleh nasabah. Yang kedua, penyetoran kepada Bank Indonesia atau penarikan dari rekening bank yang bersangkutan di Bank Indonesia. Dan yang ketiga, penggunaan untuk transaksi internal, baik seperti untuk dana kas kecil, pembayaran biaya-biaya operasional, biaya gaji, dan sebagainya. Transaksi internal bank syariah dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, tanpa menggunakan kas kecil, dan yang kedua itu menggunakan kas kecil. Nah, apa yang dimaksud dengan tanpa menggunakan kas kecil itu? Jadi, tanpa menggunakan kas kecil itu adalah untuk transaksi tanpa menggunakan kas kecil, bank biasanya melakukan pembayaran via rekening. Nah, sedangkan menggunakan kas kecil biasanya dilakukan untuk transaksi yang nilai rupiahnya relatif kecil, antara lain untuk pembayaran konsumsi biaya transport, biaya langganan koran atau majalah, dan biaya listrik dan air. Akuntansi kas kecil pada bank dapat menggunakan sistem dana tetap atau impress fund maupun sistem dana berfluktuatif atau fluctuating system. Transaksi dana kas kecil dengan sistem dana tetap meliputi pembentukan dana kas kecil, pemakaian dana kas kecil, dan pengisian dana kas kecil. Dalam sistem ini, pada saat pembentukan dana kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan selanjutnya pemakaian kas kecil tidak di jurnal, tapi hanya diarsip sehingga saldo dana kas kecil akan tetap. Yang berubah adalah komposisi kasnya, karena komposisi kasnya terdiri atas uang tunai dan arsip yang bernilai untuk ditukarkan pada saat pengisian kembali. Jumlah uang berkurang tetapi bukti pemakaiannya bertambah. Pada saat pengisian kembali, bank akan mendebit biaya-biaya yang telah dikeluarkan dan mengkredit rekening kasnya. Adapun pada akuntansi kas kecil dengan sistem dana berfluktuasi, pada saat pengisian kas kecil, bank akan mendebit dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Pada saat pemakaian kas kecil akan didebit biaya-biaya atau utang yang terjadi dan mengkredit dana kas kecil. Pada saat pengisian kembali mendebit rekening dana kas kecil dan mengkredit rekening kas. Ilustrasi transaksi kas kecil sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2020 dibentuk dana kas kecil sebesar Rp500.000. 3 Maret 2020 dibayar biaya konsumsi rapat sebesar Rp40.000. 7 Maret 2020 dibayar bahan bakar mobil kantor sebesar Rp60.000. Dan 10 Maret 2020 dibayar biaya asuransi cash in safe sebesar Rp50.000. 11 Maret 2020 dibayar biaya asuransi cash in transit sebesar Rp20.000. 15 Maret 2020 dibayar biaya langganan koran dan majalah sebesar Rp40.000. 23 Maret 2020 dibayar biaya listrik bulan terakhir sebesar Rp120.000. 26 Maret 2020 dibayar biaya air bulan terakhir sebesar Rp100.000. 27 Maret 2020 dibayar biaya servis kendaraan kantor sebesar Rp50.000, dan pada tanggal 31 Maret 2020 kas kecil diisi kembali. Jurnal bila menggunakan sistem dana tetap atau impress fund system yaitu sebagai berikut. Pada tanggal 1 Maret 2020, debit dana kas kecil sebesar Rp500.000 dan kredit pada kas yaitu sebesar Rp500.000. 31 Maret 2020 dengan debit beban konsumsi rapat sebesar Rp40.000, debit beban bahan kantor sebesar Rp60.000, debit beban asuransi cash in safe sebesar Rp50.000,
Debit beban asuransi cash in transit sebesar Rp20.000, debit beban koran dan majalah sebesar Rp40.000, dan debit beban listrik sebesar Rp120.000, debit beban air sebesar Rp100.000, debit beban servis kendaraan sebesar Rp50.000, dan kredit kas sebesar Rp480.000. Jurnal bila menggunakan sistem dana berfluktuasi atau fluctuating system, yaitu pada tanggal 1 Maret 2020 debit dana kas kecil sebesar Rp500.000, kredit kas sebesar Rp500.000, dan pada tanggal 3 Maret 2020 debit biaya konsumsi rapat sebesar Rp40.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp40.000. Pada tanggal 7 Maret 2020 debit biaya bahan bakar sebesar Rp60.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp60.000. Pada tanggal 10 Maret 2020 debit biaya asuransi cash in save sebesar Rp50.000 dan kredit dana kas kecil sebesar Rp50.000. 11 Maret 2020 debit biaya asuransi cash in transit sebesar Rp20.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp20.000. 15 Maret 2020 debit biaya koran dan majalah sebesar Rp40.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp40.000. 23 Maret 2020 debit biaya listrik sebesar Rp120.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp120.000. Pada tanggal 26 Maret debit biaya listrik sebesar Rp100.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp100.000. Di tanggal 27 Maret 2020 debit biaya servis kendaraan sebesar Rp50.000, kredit dana kas kecil sebesar Rp50.000. Pada tanggal 31 Maret 2020 debit dana kas kecil sebesar Rp480.000, di kredit kas sebesar Rp480.000. 2. Penempatan pada Bank Indonesia dan Clearing. Penempatan pada Bank Indonesia. Penempatan pada Bank Indonesia dilakukan dalam bentuk giro dan sertifikat wadiah Bank Indonesia. Giro Bank Indonesia merupakan rekening giro milik bank komersial dalam valuta asing maupun valuta rupiah di Bank Indonesia. Dengan giro Bank Indonesia, bank dapat membiayai transaksi antar cabang maupun antar bank melalui penyelesaian clearing. Mutasi giro Bank Indonesia makin sering dilakukan bila transaksi antar bank atau antar cabang makin banyak. Transaksi tersebut dibatasi oleh Bank Indonesia, tidak boleh sampai mengakibatkan ketentuan jumlah giro wajib minimum tidak tercapai. Bentuk lain penempatan dana bank syariah pada Bank Indonesia adalah dalam bentuk sertifikat Bank Indonesia atau SBI syariat yang merupakan instrumen pengganti atas sertifikat wadiah Bank Indonesia atau SWBI. Baik SBI syariah maupun SWBI merupakan sarana penitipan dana jangka pendek oleh bank syariah yang mengalami kelebihan likuiditas. SBI Syariah menggunakan skema jumlah dengan kebijakan return saat ini mengacu pada SBI konvensional. Dengan contoh transaksi penempatan pada Bank Indonesia tanggal 1 Agustus 2020 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang menyetor tunai untuk giro di Bank Indonesia sebesar Rp1 miliar. Tanggal 10 Agustus 2000 XA, Bank Murni Syariah Cabang Padang mengambil dana di Bank Indonesia sebesar Rp400 juta. Nah, dengan jurnalnya itu pada tanggal 1 Agustus 2000 XA, debit giro pada Bank Indonesia sebesar Rp1 miliar, kredit kas sebesar Rp1 miliar. Dan pada tanggal 1 Agustus 2000 XA, debit kas sebesar Rp400 juta dengan kredit giro pada Bank Indonesia sebesar Rp400 juta. Contoh transaksi penempatan pada SBI Syariah 1. Tanggal 1 September 2000 XA, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar 3 miliar di SBI Syariah dengan masa penempatan 3 bulan. 2. Tanggal 5 September 2000 XA, Bank Murni Syariah menempatkan dana sebesar Rp500 juta di Flash BIS dengan masa penempatan 1 bulan. Dan tanggal 3
Pada nomor 3 itu tanggal 5 Oktober 2000 XA Bank mencairkan FASBIS yang dimasukkan tanggal 5 September. Dan yang keempat, tanggal 1 Desember 2000 XA Bank mencairkan SBI Syariah yang pernah dimasukkan tanggal 1 September 2000 XA. Dengan jurnal pada tanggal 1 September 2000 XA debit SBI Syariah yaitu 3 miliar dengan kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 3 miliar. Pada tanggal 5 September 2000 XA debit FASBIS yaitu 500 juta rupiah dan kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 500 juta rupiah. 5 Oktober 2000 XA debit giro pada bank sebesar 500 juta rupiah, kredit FASBIS sebesar 500 juta rupiah. Pada tanggal 1 Desember 2000 XA debit giro pada bank sebesar 3 miliar rupiah dan kredit FASBIS sebesar 3 miliar rupiah. Clearing merupakan sarana atau cara perhitungan utang piutang dalam bentuk surat berharga atau surat dagang dari suatu bank peserta yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia atau pihak lain yang ditunjuk. Untuk mengikuti clearing, bank komersial harus terlebih dahulu terdaftar sebagai peserta clearing pada penyelenggara clearing, yaitu Bank Indonesia. Dalam kegiatan clearing digunakan warkat, dokumen, dan formulir clearing. Warkat adalah alat pembayaran bukan tunai yang diperhitungkan atas beban atau untuk rekening nasabah atau bank melalui clearing. Contohnya, cek, billet, giro, wesel, bank untuk transfer, surat bukti penerimaan transfer, nota debat, dan nota kredit. Sedangkan dokumen clearing adalah dokumen yang berfungsi sebagai alat bantu dalam proses perhitungan clearing di tempat penyelenggara. Dokumen clearing yang digunakan adalah daftar warkat clearing, penyerahan atau pengembalian yang disediakan oleh masing-masing peserta. Sedangkan formulir clearing adalah formulir yang digunakan untuk proses perhitungan clearing meliputi neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan oleh penyelenggara clearing, neraca clearing, penyerahan, dan pengembalian yang disediakan peserta clearing, dan biliet saldo clearing yang disediakan oleh peserta. Berikut contoh ilustrasi penarikan dan penyetoran clearing. Pada tanggal transaksi 5 Juli 2000 XA, Bank Murni Syariah menerima tagihan dari Bank Peduli Syariah sebesar 200 juta rupiah untuk beban Bapak Rahmat. Tanggal 6 Juli 2000 XA, Bank Murni Syariah menyerahkan warkat clearing ke Bank Indonesia dan pada tanggal itu juga clearing dinyatakan berhasil sebesar 300 juta rupiah untuk keuntungan rekening giro Bapak Syamsul. Berikut jurnal transaksi di atas sebagai berikut. Pada tanggal 5 Juli 2000 XA, debit giro Ahmad sebesar 200 juta rupiah dan kredit giro pada Bank Indonesia sebesar 200 juta rupiah. Pada tanggal 6 Juli 2000 XA, debit giro pada Bank Indonesia sebesar 300 juta rupiah, kredit giro Samsul sebesar 300 juta rupiah. Akuntansi pajak. Aktivis Bank Syariah yang mengakibatkan bertambahnya pendapatan seseorang merupakan objek pajak yang harus dibayarkan kepada negara. Berikut adalah beberapa jenis objek pajak yang terkait dengan aktivitas Bank Syariah beserta tarif pajak yang dikenakan. Yang pertama, penerimaan bonus giro wadiah oleh nasabah giro wadiah dikenakan pajak PPh pasal 4, 2 giro sebesar 20% dari bonus yang diterima nasabah. Yang kedua, penerimaan bagi hasil oleh nasabah giro mudharabah, tabungan mudharabah, dan deposito mudharabah dikenakan pajak PPh pasal 4, 2. Ketiganya dikenakan pajak sebesar 20% dari bagi hasil atau bonus yang diterima. Dan yang ketiga, penghasilan yang diterima pegawai Bank Syariah dikenakan PPh 21, perorangan dikenakan pajak 10%. Dan yang keempat, penghasilan Bank Syariah yang kena pajak dikenakan PPh 21 badan. Yang kelima, dividen yang dibayar Bank Syariah kepada pemegang saham dikenakan PPh pasal 4, 2 dividen. Pajak yang dipungut oleh bank disimpan terlebih dahulu dalam rekening titipan kas negara dengan subrekening sesuai dengan jenis pajak yang dipungut. Secara berkala, pajak tersebut dibayar pada rekening pemerintah di Bank Indonesia. Transaksi pemotongan berbagai pajak, yaitu pada tanggal 30 Oktober 2000 XA dibayar bonus giro wadiah pada rekening Tarik Muhammad Ridho, nasabah giro adalah BMS sebesar Rp100.000.
BMS memotong pajak 20% PPh pasal 42 Giro. Pada tanggal 30 Oktober 2000 XA dibayar bagi hasil yang sudah diumumkan, tapi belum dibayar dan langsung dipotong pajak ke satu rekening. Ursila Husnul Ridho, nasabah tabungan mudharabah sebesar Rp60.000. Dua rekening tabungan mudharabah Dolly Viviane, nasabah deposito mudharabah sebesar Rp20.000. Tanggal 1 November 2000 XA dibayar gaji tarikullah pegawai BMS sebesar Rp300 juta, dipotong pajak sebesar 10%. Gaji langsung masuk rekening tabungan mudharabah tarikullah. Tanggal 1 November 2000 XA dipotong PPh 21 badan masa sebesar Rp15 juta. Tanggal 1 November dibayar dividen kepada Juworo Rohmadi, salah seorang pemegang saham sebesar Rp20 juta dan dipotong PPh pasal 42 dividen. Dividen dibayar via tabungan mudharabah Juworo. Tanggal 5 November disetor semua pajak yang telah dipotong BMS ke rekening pemerintah di Bank Indonesia sebesar Rp256.640.000. Tanggal 30 Oktober debit beban bonus Wirowadiah sebesar Rp100.000. Kredit Giro Wadiah Antarik MR sebesar Rp80.000. Kredit titipan kas negara PPh pasal 42 Giro sebesar Rp20.000. 30 Oktober debit hak pihak ketiga atas bagi hasil sebesar Rp60.000. Kredit tabungan mudharabah AN Ursila sebesar Rp60.000. Debit tabungan mudharabah AN Ursila sebesar Rp12.000. Kredit titipan kas negara PPh pasal 42 tabungan sebesar Rp12.000. Pada tanggal 1 November debit beban gaji Rp3 juta. Kredit tabungan mudharabah AN Tarikullah sebesar Rp2.700.000. Kredit titipan kas negara PPh 21 yaitu Rp300.000. Tanggal 1 November debit beban pajak sebesar Rp15 juta. Kredit titipan kas negara PPh 21 badan sebesar Rp15 juta. Pada tanggal 1 November debit dividen sebesar Rp20 juta. Kredit tabungan mudharabah AN Juworo Rahmat sebesar Rp16 juta. Kredit titipan kas negara PPh pasal 42 dividen sebesar Rp4 juta. Tanggal 5 November debit rupa titipan kas negara sebesar Rp256.640.000. Kredit Bank Indonesia Rp256.640.000. Terima kasih atas partisipasinya dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.